Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal mengenai peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi dengan beranggotakan Muhammad Lutfi Aziz, Aniel Salsabila Rahmadani, Ansarul Kamil Syahrul, Nadia Putri, Yustisi Dani Fitria. Di bagian pertama ada surat dengan nomor 012 garing prop garing strip AKT garing 6 2026 mengenai peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi. Dengan intinya terdapat ketidaksesuaian data pada laporan hasil rekonsiliasi bank periode Mei 2026 yang disebabkan oleh depublikasi entry jurnal pada modul hutang usaha sehingga mengacu pada tindakan komunikasi internal dengan nomor memo 001, kami mengajukan proposal formal mengenai peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Hal ini, surat ini dibikin oleh Budi Santoso selaku manajer akuntansi PT ABC. Adapun eh, pendahuluan dari proposal ini, yaitu PT ABC merupakan perusahaan jasa akuntansi dan konsultasi keuangan yang beroperasi di Jakarta. Lalu pada tanggal 5 Juni, tim internal kami menemukan ketidaksesuaian data pada laporan rekonsiliasi bank bulan Mei tahun 2026 dengan selisih 47.500 dan disebabkan oleh duplikasi entry jurnal pada modul hutang usaha sistem ERP. Oh, oleh karena itu, manajemen akuntansi telah melaksanakan 3 tindakan komunikasi bisnis, yaitu penerbitan memo internal nomor 1 kepada seluruh staf divisi akuntansi dan keuangan, lalu pengiriman surel resmi kepada tim dukungan teknis PT XYZ, serta penyusunan prosedur sementara. Oleh karena itu, komunikasi internal yang efektif berfungsi tidak hanya sebagai saluran informasi, melainkan sebagai instrumen pengendalian risiko dan pembentuk budaya akuntabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tujuan proposal. Proposal ini bertujuan untuk pertama menganalisis akar permasalahan komunikasi dan pengendalian risiko yang terungkap dari insiden duplikasi entry jurnal Mei 2026. Yang kedua, memberikan rekomendasi taktis berbasis teknologi untuk memperkuat sistem komunikasi internal sekaligus pengendalian risiko keuangan. Yang ketiga, menyusun rencana implementasi, estimasi biaya, dan indikator keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada direksi dan dewan komisaris. Yang keempat, mencegah terulangnya insiden serupa dan meningkatkan keandalan sistem informasi keuangan PT ABC. Selanjutnya, analisis situasi dan permasalahan. Temuan insiden tanggal 5 Juni 2026 mengungkap bahwa modul hutang usaha pada sistem ERP yang dikelola PT XYZ belum memiliki kontrol ganda atau dual kontrol yang memadai. Duplikasi entry jurnal senilai 47.500 lolos tanpa deteksi dini hingga proses rekonsiliasi bank bulanan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah pada 3 aspek sekaligus. Yang pertama, kelemahan kontrol aplikasi. Yang kedua, keterbatasan komunikasi real-time antara staf operasional dengan supervisor. Dan yang ketiga, ketiadaan early warning system yang terintegrasi. Selain berdampak pada keakuratan laporan keuangan, insiden ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi lintas fungsi antara divisi akuntansi, pihak manajemen, dan vendor penyedia sistem ERP. Meskipun kesalahan berhasil diidentifikasi melalui proses rekonsiliasi, mekanisme deteksi tersebut masih bersifat reaktif karena baru diketahui setelah transaksi diproses. Kondisi ini mengindikasikan perlunya sistem komunikasi yang mampu mendukung penyampaian informasi secara cepat, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan proses pengendalian internal perusahaan.
Kelemahan komunikasi internal, sebelum insiden, komunikasi antara staf dan atasan masih mengandalkan saluran informal atau grup percakapan dan email tidak terstruktur. Tidak terdapat kanal resmi yang terdokumentasi untuk eskalasi anomali data keuangan, sehingga proses deteksi hingga penanganan menjadi lambat. Organisasi jasa keuangan membutuhkan internal electronic communication yang terstruktur, terdokumentasi, dan dapat diaudit oleh untuk menjamin akuntabilitas. Selain belum adanya kanal komunikasi resmi untuk pelaporan anomali, perusahaan juga belum memiliki mekanisme eskalasi yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan kesalahan transaksi. Akibatnya, informasi yang disampaikan oleh staf operasional berpotensi mengalami keterlambatan, kehilangan konteks, atau bahkan tidak segera memperoleh tindak lanjut. Kondisi tersebut dapat memperpanjang waktu penyelesaian masalah dan meningkatkan resiko terjadi kesalahan yang sama pada periode berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian 2.3 yaitu kelemahan pengendalian risiko keuangan. Sistem deteksi dini risiko masih bersifat manual dan reaktif. Tidak ada dashboard yang secara otomatis menandai transaksi berulang, selisih rekonsiliasi di atas threshold, atau anomali pada modul hutang atau piutang. Akibatnya risiko operasional dan laporan keuangan baru teridentifikasi setelah dampak material terjadi. Selain belum tersedianya sistem deteksi dini, proses pengendalian juga masih bergantung pada pemeriksaan manual oleh staf sehingga efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh ketelitian individu. Ketergantungan tersebut meningkatkan potensi terjadinya human error, terutama ketika volume transaksi meningkat atau terdapat keterbatasan waktu dalam proses pencatatan dan verifikasi. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, perusahaan berpotensi menghadapi berbagai risiko, antara lain meningkatnya kemungkinan salah saji laporan keuangan, keterlambatan penyusunan laporan manajemen, bertambahnya beban koreksi transaksi, serta menurunnya kepercayaan manajemen terhadap keandalan sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengendalian risiko yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga penguatan komunikasi internal, penyempurnaan prosedur kerja, dan peningkatan koordinasi dengan vendor penyedia sistem ERP. Kemudian bagian 3, rekomendasi taktis. Berdasarkan analisis di atas, diajukan 3 rekomendasi utama yang saling terintegrasi. Pendekatan ini sejalan dengan model Big Data Driven Financial Risk Management yang menekankan integrasi data, analisis real time, dan dukungan keputusan. Bagian 3.1, platform komunikasi internal terintegrasi dengan workflow persetujuan. Direkomendasikan penerapan platform kolaborasi internal yang terintegrasi dengan sistem ERP. Platform ini dilengkapi fitur antara lain channel khusus anomali keuangan, workflow approval digital, dokumentasi otomatis, serta notifikasi langsung kepada manajer akuntansi dan supervisor. Kemudian kita lanjut ke bagian 3.2 yaitu dashboard risiko keuangan real time dan early warning system. Dibangunnya dashboard manajemen risiko yang menarik data langsung dari ERP. Indikator utama yang dimonitor meliputi transaksi duplikat, selisih rekonsiliasi bank harian, aging hutang atau piutang, dan realisasi anggaran. Sistem dilengkapi alert otomatis apabila indikator menembus batas toleransi yang ditetapkan. Model ini mengubah pengendalian risiko dari reaktif menjadi proaktif. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya rekomendasi taktis yang ketiga itu penguatan protokol komunikasi risiko dan integrasi dengan vendor. Disusun standar operasional atau SOP komunikasi risiko yang wajib digunakan oleh seluruh staf, termasuk protokol eskalasi ke vendor PT XYZ. Setiap temuan anomali sistem wajib dilaporkan melalui channel resmi dalam waktu maksimal 4 jam kerja, disertai dengan dokumentasi teknis. Komunikasi organisasi terbukti menjadi jembatan penting dalam membangun budaya manajemen risiko yang aktif, bukan sekedar alat kepatuhan. Selanjutnya itu untuk rencana implementasi. Implementasi ini akan diusulkan dalam 4 tahap selama 5 bulan. Yang pertama itu pada bulan pertama, asesmen mendalam pada sistem ERP bersama dengan PT XYZ.
lalu penyusunan SOP komunikasi risiko, dan pemilihan platform kolaborasi. Lalu pada bulan kedua dan tiga, yaitu implementasi teknis platform komunikasi, pengembangan dashboard risiko, dan integrasi data dengan ERP. Selanjutnya di bulan keempat yaitu pelatihan pengguna atau acceptance training bagi seluruh staf divisi akuntansi dan keuangan serta skenario anomali. Lalu selanjutnya yaitu bulan kelima itu go live, monitoring intensif, evaluasi efektivitas, dan penyerahan laporan hasil implementasi kepada direksi. Selanjutnya, estimasi anggaran, estimasi biaya implementasi yang kami ajukan yaitu yang pertama untuk lisensi platform kolaborasi dan workflow itu untuk jangka waktu 1 tahun, perkiraannya itu antara 65 juta sampai 95 juta. Lalu yang kedua, pengembangan dashboard risiko dan integrasi ERP dengan range harga 70 juta hingga 100 juta. Lalu yang ketiga itu pelatihan change management dan penyusunan SOP dengan biaya di antara 30 juta hingga 45 juta. Lalu yang keempat, koordinasi teknis dengan vendor PT XYZ serta perbaikan kontrol modul itu dianggarkan di estimasi anggarannya membutuhkan 25 juta hingga 40 juta. Jadi total estimasi untuk perbaikan ini yaitu di antara 190 sampai 280 juta. Anggaran ini diusulkan dari pos investasi teknologi informasi dan penguatan sistem pengendalian internal tahun berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, Baik, manfaat yang diharapkan dari implementasi sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan yang berbasis teknologi dari PT ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan diharapkan mampu untuk melakukan deteksi dini terhadap adanya anomali transaksi dan selisih rekonsiliasi sebelum berdampak material kepada laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan diharapkan mampu untuk eh, ada komunikasi internal yang terdokumentasi dengan baik dan siap untuk diaudit. Yang ketiga, yaitu adanya pengurangan risiko operasional dan risiko laporan keuangan sebagai akibat dari human error atau adanya kelemahan sistem. Selanjutnya, yaitu peningkatan akuntabilitas staf dan kecepatan eskalasi dari isu kepada manajemen. Lalu, penguatan tata kelola dan kesiapan menghadapi audit eksternal maupun pemeriksaan regulator. Manfaat selanjutnya, efisiensi waktu penyelesaian masalah melalui percepatan proses eskalasi, verifikasi, dan tindak lanjut atas setiap anomali transaksi keuangan. Selain itu, juga diharapkan agar perusahaan bisa meningkatkan kepercayaan direksi, dewan komisaris, dan klien korporasi terhadap keandalan sistem informasi akuntansi PT ABC. Yang terakhir, manfaat yang diharapkan yaitu terbentuknya budaya kerja yang lebih transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada pengendalian risiko sebagai bagian dari operasional perusahaan sehari-hari. Sebagai penutup, insiden duplikasi entry jurnal yang terjadi di PT ABC ini menjadi pembelajaran penting bahwa pengendalian risiko keuangan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga memerlukan komunikasi internal yang efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, kami mengusulkan implementasi sistem komunikasi internal yang terintegrasi dengan pengendalian risiko berbasis teknologi sebagai solusi jangka panjang yang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, lalu mempercepat penyelesaian permasalahan, serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih baik. Melalui proposal ini, kami berharap rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi bahan pertimbangan bagi direksi dan dewan komisaris dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di PT ABC. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu. Kami berharap proposal ini dapat memberikan gambaran terkait pentingnya penerapan komunikasi bisnis di dunia usaha. Untuk selanjutnya,
untuk memberikan gambaran yang lebih aplikatif mengenai penerapan proposal ini, kami akan menampilkan simulasi rapat direksi dari PT ABC dengan pembagian role sebagai berikut. Yang pertama, Ansar Al-Kamil sebagai Ketua Dewan Komisaris, lalu Muhammad Lutfi Aziz sebagai Manajer Akuntansi, Nadia Putri sebagai Komisaris, Justisi Dani sebagai pemegang saham, dan saya Anya Salsabila sebagai Sekretaris Rapat atau notulis. Mungkin bisa dimulai, teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Ania. Mungkin saya mulai. Selamat pagi. Rapat ini membahas proposal manajemen akuntansi terkait insiden duplikasi jurnal Mei lalu. Silakan, Saudara Budi, ringkas saja. Baik, terima kasih. Insiden menyebabkan selisih sebesar 47,5 juta rupiah. Kami usulkan platform komunikasi internal, dashboard risiko real time, dan penguatan SOP dengan vendor dengan estimasi investasi sebesar 190 sampai 280 juta rupiah selama 5 bulan. Ini hampir 6 kali lipat dari nilai kerugian yang diakibatkan. Coba jelaskan dasar dari proporsional ini. Saya tangkap kekhawatiran Bapak soal proporsionalitas biaya. Saudara Budi, mungkin bisa dijelaskan dasarnya? Baik, 47,5 juta rupiah hanya insiden yang terdeteksi. Risiko yang belum terdeteksi bisa lebih besar mengingat kami mengelola lebih dari 50 klien. Investasi ini juga untuk tata kelola jangka panjang, bukan hanya menutup satu insiden. Apakah ini cukup menjawab, Komisaris? Cukup, asalkan rincian nanti dilampirkan rincian RAB sebelum persetujuan final ya. Sebentar. Vendor PT XYZ itu harusnya sumber masalahnya. Kenapa kita malah percayakan lebih banyak lagi ke mereka? Saya paham kekhawatiran Ibu pemegang saham, dan itu wajar. Boleh dipastikan keberatan Ibu ke pengguna PT XYZ sama sekali atau ke kontrolnya? Lebih ke kontrolnya sih. Sejujurnya saya ragu mereka berubah hanya karena kita tegur atau memang mereka mau berubah. Proposal ini mewajibkan PT XYZ merespons eskalasi maksimal 4 jam dan dashboard risiko kami berfungsi sebagai kontrol independen, tidak bergantung penuh pada vendor. Oh, jadi proposal ini justru mengurangi ketergantungan buta para PT XYZ. Apakah Ibu ingin kami tambahkan opsi kajian vendor pembanding? Tujuh, boleh, asal kajian vendor pembanding disampaikan di bulan kelima ya. Baik, proposal disetujui dengan dua syarat. Rincian RAB per komponen dan evaluasi vendor PT XYZ beserta kajian pembanding di laporan bulan kelima. Ada keberatan? Saudara Ania, mungkin tolong catat dan bacakan kesimpulannya. Baik, Bapak Ketua, saya catat. 1. Proposal disetujui dengan syarat rincian RAP dilampirkan. 2. Evaluasi kinerja vendor PT XYZ dan kajian vendor pembanding disampaikan pada laporan bulan kelima. Notulen akan saya distribusikan paling lambat 2 hari kerja. Oh, baik. Terima kasih Mbak Ania. Sepertinya tidak ada yang keberatan ya. Mungkin sekian untuk rapat hari ini.
sejahtera untuk kita semua. Baik, demikianlah presentasi dan simulasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Cindy selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis atas bimbingan ilmu dan arahan selama 1 semester ini. Akhir kata, kami mohon kritik dan saran yang membangun untuk hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.